Halo semua, selamat datang di TechPack ID. Nah, di dalam video kali ini aku mau coba membahas sebuah topik yang menurut aku itu sangat penting di dalam industri. Yaitu aku akan membahas mengenai grading pola. Nah, bagi kamu yang belum familiar, belum terbiasa dengan apa itu grading, tenang aja karena video ini memang dikhususkan buat kamu yang belum menguasai teknik grading ini. Video ini akan dibuat dengan penjelasan yang cukup detail dengan penjelasan-penjelasan yang simple. Sehingga kamu yang belum familiar sekalipun diharapkan bisa menjadi ahli dalam melakukan grading setelah menonton video ini. Oke, langsung aja, yuk kita mulai. Pada dasarnya grading pola itu sangat simple sekali, yaitu hanya memperkecil atau juga memperbesar pola dasar kita agar sesuai dengan ukuran tubuh semua manusia atau customer yang nanti datang ke teman-teman. Nah, dari pola dasar itu kita bisa menyesuaikan ukuran pola kita dengan ukuran-ukuran masing-masing customer kita, yaitu dengan melakukan grading ini. Fungsi atau manfaat dari proses grading ini tentunya tadi sudah disebutkan agar kita bisa menyesuaikan dengan tubuh dari customer kita. Jika grading yang kita lakukan itu benar, maka tampilannya pun akan baik. Menjadikan pelanggan puas karena pakainya lebih enak dipakai, lebih pas dengan tubuhnya dan penampilannya pun akan bagus. Tentunya akan memperluas pasar kita karena akan lebih banyak lagi ukuran tubuh yang bisa kita jangkau dengan grading ini. Sekarang langsung aja kita ke prakteknya biar kamu lebih paham tentang bagaimana cara menggrading. Seperti biasa, aku akan menggunakan Modaris sebagai tools untuk membantu pekerjaan membuat pola. Oke gengs, aku mau gunakan pola kaos ini sebagai contoh kita menggrading atau sebagai alat uji kita dalam grading. Buat kamu yang belum punya polanya, silahkan buat dulu polanya. Bisa tonton video ini, cara membuat kaos. Atau bisa tonton juga video ini, cara mengambil ukuran dari sampel yang udah ada. Nah, sekarang aku mau gunakan pola yang udah kita bikin di video ini sebagai contoh grading kita. Oke, langsung aja. Ini adalah polanya, udah aku buka seperti ini. Buat teman-teman yang udah punya polanya, silahkan dibuka juga. Dan aku juga udah punya size pack seperti ini, dari size XS sampai dengan 4XL. Dengan gradingnya ada di sebelah sini, udah disiapkan juga. Saat kita grading, kita akan ikutin size pack ini. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Aku akan pelan-pelan aja. Jadi buat teman-teman yang belum terbiasa menggrading, semoga bisa mengikuti dan nggak bingung dalam melakukan gradingnya. Tools yang kita gunakan untuk melakukan grading yaitu adalah F6. F6 ini memang tools yang difokuskan untuk melakukan grading. Baik, kita lihat dari ukuran yang pertama, yaitu ada body length from HPS. Artinya panjang body dari high point shoulder atau shoulder yang tertinggi, pundak yang tertinggi. Kita lihat nilai gradingnya adalah 1,5. Kita kembali ke polanya, high point shoulder atau body length. Body length itu berarti panjang body. Panjang itu berarti arahnya adalah ke atas dan juga ke bawah ini. Ke atas ke bawah itu mencerminkan panjang pola atau panjang bodinya. Untuk melakukan grading kita gunakan toolsnya control. Lalu kita klik pada titik ini. Sebelum kita melakukan grading, ada tips yang harus kita lakukan atau ada rambu-rambu yang harus kita lakukan dalam melakukan grading. Yang pertama, jangan sampai merubah bentuk pola dasar. Jadi saat kita grading, bentuk pola dasar dan pola grading itu harus sama bentuknya. Sebisa mungkin harus simetris agar tidak merubah fitting daripada pola dasar tersebut. Jadi ketika di fitting di ukuran size lain pun hasilnya fittingnya itu tetap enak dan tetap bagus. Tips yang kedua, agar lebih mempermudah kita dalam pembagian nilai gradingnya, yaitu jangan terlalu banyak pergerakan. Misalkan jika teman-teman mau grading ke arah lebar, pilih aja. Misalkan mau ke kanan, ya ke kanan semua, ke kanan aja. Tapi kalau mau ke kiri ya ke kiri aja. Pilih salah satu. Jangan ke kanan dan ke kiri.
itu akan mempersulit teman-teman sendiri. Kecuali memang keadaannya itu memaksa untuk dibagi ke kanan dan ke kiri. Atau ke arah panjang itu bisa ke atas aja atau ke bawah aja. Cuman memang ada beberapa kasus yang nanti itu nggak bisa searah, harus dua arah, atas bawah ataupun kanan kiri. Nanti kita sesuaikan dengan jenis polanya dan juga size pack yang diminta. Nah, biasanya dari size pack itu akan menghasilkan cara grading yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya konsep dasarnya itu sama, memperbesar dan memperkecil pola dasar. Oke, sekarang aku mau melakukan pergerakannya yaitu ke bawah aja. Nilai gradingnya adalah 1,5. Untuk melakukan pergerakan ke atas dan ke bawah, kita bisa mengisikannya di kolom DDY. Kalau nilainya plus, pergerakannya itu akan ke atas. Kalau nilainya minus, pergerakannya akan ke bawah. Karena aku mau melakukan pergerakan gradingnya ke bawah, maka aku akan isi nilainya adalah minus 1,5. Seperti ini. Lihat, titik-titiknya udah menyebar. Itu artinya nilai grading kita sudah terinput. Coba kita aktifkan gradingnya dengan tekan F12 lalu F9. Oke, terlihat ya gradingannya udah terinput. Lihat di sini bahwa double XS itu warnanya kuning. Ada kuning dan semakin besar itu warnanya beda-beda, semakin kecil warnanya pun berbeda-berbeda. Jadi masing-masing warna, close dulu. Jadi masing-masing warna ini mewakilkan masing-masing size-nya sesuai daripada warna yang tertera di kolom ini. Oke, body length adalah 1,5. Kalau udah seperti ini, kita blok aja dua poin ini dengan menggunakan selection. Kita blok dua titik ini. Lalu kita copy dengan, karena kita baru memasukkan nilai Y, report Y. Panjang body kita udah dapat. Berikutnya adalah cross shoulder. Cross shoulder nilai gradingnya itu 1 cm. Cross shoulder merupakan nilai dari titik sini ke titik ini, yaitu merupakan lebar dari bahu. Karena lebar bahu total gradingnya hanya 1 cm, berarti kita harus menggerakkannya ke kanan dan juga ke kiri. Kita aktifkan lagi kontrol agar nilainya jadi total lebar bahu ini gradingnya 1. Dari sini ke sini itu penambahannya adalah 1 cm. Makanya kita grading titik ini itu nilainya adalah 0,5 cm. Kenapa 0,5? Karena kita akan bagi dua, yaitu sebelah sini titik ini, titik yang di sini dan juga titik yang di sini. Jadi kanan dan kiri masing-masing 0,5 cm. Jadi ketika nanti dijumlahkan, maka total nilai grading shouldernya adalah 1 cm. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, shoulder slope, turun bahunya itu 0, berarti tetap. Lalu ada across front. Across front dia gradingnya juga 1 cm. Berarti di titik ini nilai gradingnya adalah sama 0,5. Atau teman-teman bisa select seperti ini dan copy aja dari shouldernya. Nah, begini. Sekarang kita lihat titik ini. Titik di sini adalah merupakan chest atau lebar dada. Kita lihat untuk chest atau lebar dada itu ada di kolom 12. Nilai gradingnya adalah 2 cm. Maka kita kembali. Jadi dari titik yang sebelah sini ke titik sebelah sini, total gradingnya atau total penambahannya adalah 2 cm. Karena akan kita bagi kanan dan kiri, maka 2 dibagi 2, artinya 1 cm untuk satu sisi. Kita aktifkan kontrol, kita blok seperti ini, kita masukkan nilainya 1 cm. DX untuk merubah ke arah lebar atau ke kanan dan ke kiri. Kalau DDY itu untuk ke atas ke bawah atau ke arah panjang ya teman-teman. Kita udah masukkan nilainya 1, tapi yang ke grading baru garisnya aja. Teman-teman bisa blok titiknya seperti ini, lalu gunakan equate, klik di sini, lalu titik sekali lagi. Ini equate untuk copy grading.
Oke, kalau teman-teman mau lebih jelas penggunaan tools-tools di F6 ini, teman-teman bisa tonton video yang ini. Udah dijelaskan masing-masing fungsi dari tools di F6 ini. Chest sudah kita grading, lalu berikutnya adalah titik yang paling bawah ini belum kita grading. Titik yang paling bawah ini adalah bottom sweep atau lebar bottom. Di poin 13, bottom sweep width itu nilainya 2 cm nilai penambahannya. Artinya sama dengan chest, berarti kita bisa lakukan blok titiknya seperti ini dengan menggunakan selection. Kita copy grading, copy X-nya saja karena nilai Y-nya akan berbeda. X-nya kita copy. Nah, seperti ini dengan menggunakan report X. Selanjutnya ini kita akan masukkan nilai armhole drop from HPS, yaitu nilainya 1 cm. Armhole drop from HPS itu adalah titik ini, turunnya titik ini terhadap HPS atau shoulder tertinggi, yaitu nilainya adalah 1 cm turunnya. Karena titik ini nilainya 0, nggak akan aku rubah-rubah, maka yang akan bergerak adalah di sini. Kita masukkan semua nilainya, yaitu sebesar 1 cm. Karena ke bawah jadi minus 1 cm. Karena ini ada double titik ya di sini, jadi yang ke grading pertama hanya garisnya aja. Kemudian blok aja lalu equate lagi untuk mengcopy gradingnya. Nah, seperti ini. Dan berikutnya tadi poin ini berarti udah semua. Di sini juga udah semua, ini udah. Sekarang kita ke sini. Neck width. Neck width nilainya adalah 0,5. Neck width adalah titik dari sini ke sini. Aku gambarkan. Nah, titik ini, garis lurus ini nilainya akan bertambah atau berkurang sebesar 0,5. Karena dia mempunyai kanan dan juga kiri, maka 0,5 dibagi 2. Langsung kita masukkan nilainya. Neck width adalah lebar, berarti DDX nilainya adalah 0,25. Karena setengahnya dari 5 mili. Sekarang front neck drop itu nilainya 0,5. Front neck drop itu merupakan titik ini terhadap HPS. Jadi dia adalah naik dan turunnya atau tinggi rendahnya titik ini terhadap HPS atau titik yang ada di sini. Berarti kita harus mengisikannya di DDY. Karena dia nggak punya kanan dan kiri atau nggak punya atas bawah, jadi kita masukkan semua nilainya 0,5. Kan seperti ini hasilnya, tapi kurang proporsional ya speknya. Oke, next. Untuk back neck drop itu nilainya 0. Oke, kita lanjutkan ke bawah itu area sleeve. Oke, area sleeve belum. Oke, kita kembali ke polanya. Kita udah punya seperti ini. Setengah badan kita udah ke grading semua. Tinggal badan sebelah mana ini? Sebelah kiri kita ya. Sebelah kiri layar itu belum ke grading. Biar kita nggak memasukkan satu persatu, jadi kita tinggal copy aja gradingannya. Kita mulai dari atas. Zoom dulu. Nah, aku akan mulai dari titik neck width ini. Dengan menggunakan selection, blok aja seperti ini. Lalu equate untuk copy grading X dan juga Y-nya. Nah, nilainya ini akan mengikuti ini, harusnya adalah berlawanan. Pergerakannya harusnya ke sebelah kiri. Untuk merubah arahnya kita gunakan ini yang di bawah Y shim. Klik aja di titiknya. Sekarang kita lanjutkan ke titik shoulder. Sama, kita gunakan equate grading aja. Lalu kita XY shim aja untuk membalikkan. Lanjut across shoulder, equate. Lalu Y-shim untuk membalikkan. Sekarang sama untuk chestnya, equate. Y-shim lagi. Nah, titik ini belum tergrading. Karena titik ini hanya bergerak ke atas ke bawah, jadi kita copy nilai Y aja. Untuk copy nilai Y gunakan report Y, bebas mau ambil dari sini atau dari sini,
sama aja. Kan home, tinggal nilai bottom sweep. Bottom sweep akan kita titik ini, copy X aja, report X, lalu YSIM. Nice. Untuk badan depan kita udah selesai gradingnya seperti ini. Selanjutnya kita akan grading badan belakang. Nah, untuk grading badan belakang ini itu sangat mudah sekali dan harusnya sangat cepat karena kita udah menyelesaikan badan depan. Seperti yang sebelah kiri, kita tinggal copy aja dari badan depan ke badan belakang karena nilainya itu akan sama. Aku akan mulai dari sebelah kiri. Equate aja seperti ini. Kita aktifkan gradingnya F12 dan juga F9. Blok lagi shoulder, kita equate, ambil shoulder, lalu across back, equate, ambil dari across back juga seperti ini, lalu chest, ambil nilai equate. Nah kalau untuk ini ya karena udah searah kiri dan kiri, jadi kita nggak perlu menggunakan YSIM atau akun XSIM, tinggal kita equate saja. Equate lagi bang, bagian tengah, bagian bawah, nah bener kan, cepat ya teman-teman kalau kita udah menyelesaikan satu body. Jadi belakangnya tinggal di copy aja, maka nilainya dijamin akan sama. Tapi perlu dicatat ini untuk nilai spek yang sama, kecuali nanti kalau speknya ada permintaan depan dan belakang itu berbeda, maka teman-teman nggak bisa melakukan copy grading seperti ini. Ada depan, badan belakang udah selesai. Sekarang tinggal kita grading tangan. Nah untuk grading tangan ini pergerakannya aku juga akan sama dengan pergerakan body, yaitu akan gerak ke bawah dan ke samping kanan dan juga kiri. Kita lihat size speknya ada apa aja, yaitu ada sleeve length. Sleeve length nilai gradingnya adalah 1 cm. Sleeve length merupakan panjang tangan. Panjang berarti adalah DDY. Kita masukkan nilainya 1 cm. Aktifkan gradingnya F12 lalu F9. Seperti tadi kita lakukan grading sebelah dulu, baru nanti tinggal kita copy grading ke sebelah kiri. Berikutnya ada sleeve cap 0,5. Sleeve cap itu adalah tinggi dari titik ini ke titik yang ini. Nilai gradingnya adalah 0,5. Aku akan gerakan aja dia di sini. Dia gerakan ke bawah means 0,5. Wait. Sleeve capnya udah bergerak 0,5. Titik ini nggak akan aku grading, akan aku nolkan aja. Next ada bicep width itu 1 cm dan sleeve opening 0,5. Kita sleeve opening dulu 0,5 isikan. Nah untuk nilai sleeve opening ini, kalau tadi kan lebar body masing-masing kita isikan kanan kiri, nilainya dibagi 2. Nah untuk sleeve opening itu berbeda karena cara ukur sleeve opening itu adalah ketika dia dilipat atau ketika ini dengan armpitnya ini udah dijoin, udah dijahit, baru kita ukur setengahnya. Maka setengahnya itu gradingnya 0,5. Maka kalau dalam keadaan pola terbuka seperti ini, itu totalnya adalah menjadi 1. Nah, jadi sebelahnya itu kita masukkan apa adanya spek aja, yaitu 0,5. Dan tadi bicepnya adalah 1 cm. 1, turunnya adalah 0,5 sesuai dengan turun sleeve cap. Sorry, minus harusnya, minus 0,5. Seperti ini, equate aja. Kok ke atas? Oh, belum semuanya. Minus 0,5. Nah, ini baru benar. Nah, yang di sleeve opening ini, sleeve length-nya kita report Y aja dari tengah ini. Yap. Kalau kita udah dapat setengah badan seperti ini, tinggal sebelah kiri di blok aja equate seperti tadi, lalu YSIM, begitupun di titik yang ini.
equate, yesim, maka grading pola tangan kita sudah selesai. Nah, tapi kita perlu mencocokkan nilai keronglangan ini, nilai gradingnya harus sama dengan nilai keronglangan yang ada di body ini. Coba kita cek nilai gradingnya adalah berapa, kita jumlahkan. Nah, untuk body ini kan body depan dan body belakang, nilai gradingnya adalah 2,4 cm nih yang di accumulation. Paling bawah ini DDL size, ini adalah nilai grading. Kalau ini length itu adalah nilai panjang kerung lengan yang ada di body. Ini body belakang, ini panjang kerung lengan yang ada di body depan. DDL size yang ada di front itu artinya nilai grading dari kerung lengan badan depan. Begitupun ini adalah nilai grading dari kerung lengan badan belakang. Dan total gradingnya adalah 1,2 ditambah 1,2 artinya 2,4 cm seperti yang tertera di sini. Modaris sudah bantu kita menghitungkan, jadi nanti nggak perlu repot-repot menghitung manual ya teman-teman. Sekarang kita cek nilai grading yang ada di tangan, apakah udah sama atau malah lebih besar. Kumul nilainya 2,3, oh kurang sedikit, kurang 1 mili. Berarti kita colong aja, kalau enggak kita kurangin yang di bodinya aja. Di body DDY nya kita ubah sedikit menjadi minus 0,95. Lalu jangan lupa di copy ke bagian yang lain dengan report Y. Kita cek nilainya, lalu badan belakang juga sama, kita kurangin minus 0,95 sedikit aja biar nilai gradingnya itu jadi sama. Report Y, kita cek, oh belum berkurang, ini masih 2,4. Gimana kalau kita isi minus 0,9, sebelah sini juga, oh belum itu, minus 0,9. Blok copy Y 2,2, oh terlalu banyak ya, nggak apa-apa lah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman usahakan nilainya 2,2 dan 2,2 itu sama. Berarti di size spec-nya kita ganti. Ini armhole drop-nya itu jadi 0,9 aja. Agar gradingnya proporsional. Jangan lupa di save. Oke gengs, semoga video ini dapat dipahami dan memberikan penjelasan yang bermanfaat, sehingga bisa membantu teman-teman yang tadinya nggak bisa grading dan belum tahu apa itu grading, sekarang bisa grading dan bisa memahami apa itu grading pola. Teruslah berlatih dan bereksplorasi dengan teknik kamu sendiri, agar kamu semakin lancar dalam menggrading. Oke, terima kasih banyak udah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.